Baik, terima kasih Bapak dosen pengempu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadari Setiawan, absen 35. Di sini saya ingin memposisikan tugas individu yang berjudul Akuisisi Nokia oleh Microsoft. Yang pertama itu ada latar belakang. Microsoft mengakuisisi Nokia dengan nilai 7,2 miliar dolar pada tahun 2014 dengan tujuan membangun akuisisi ekosistem perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi untuk bersaing dengan Apple dan Android. Tantangan terbesar muncul bukan pada proses akuisisi, tetapi pada tahap integrasi pasca merger. Sebuah fase yang memiliki tingkat kegagalan hingga 70-90% menurut Harvard Business Review. Pada tahun ini, berbagai masalah mencuat seperti perbedaan budaya, organisasi, resistensi karyawan, integrasi teknologi yang tidak mulus, serta komunikasi yang kurang efektif. Yang kedua, benturan budaya Nokia dan Microsoft. Nokia membawa budaya kerja egaliter, kolaboratif, dan tidak hierarkis yang sangat dipengaruhi kultur Finlandia. Sebaliknya, Microsoft memiliki budaya yang lebih kompetitif, hierarkis, dan berorientasi pada hasil individu. Perbedaan ini memicu kesalahpahaman dalam komunikasi, di mana karyawan Nokia merasa Microsoft terlalu agresif, sedangkan karyawan Microsoft menganggap Nokia lebih lambat dan pasif. Benturan nilai gaya kerja ini membuat kepercayaan sulit dibangun dan menghambat kerja. Dan ketiga, ada identifikasi dua faktor utama kegagalan integrasi. Faktor pertama adalah perbedaan budaya organisasi yang sangat kontras jika dilihat melalui model Coulter. Microsoft gagal menciptakan sense of urgency dan tidak membangun koalisi kepemimpinan bersama, sehingga visi integrasi tidak pernah tersampaikan secara solid. Faktor kedua adalah implementasi proses Microsoft secara top-down tanpa proses unfresh yang memadai sesuai model Lewin. Pergeseran budaya dan sistem kerja dilakukan secara cepat tanpa memberikan ruang adaptasi sebagai Nokia, sehingga resistensi meluas dan moral karyawan menurun. Yang keempat ada strategi jika berada di posisi Stevie Ballmer. Jika berada di posisi Stevie Ballmer, langkah pertama adalah melakukan asesmen budaya untuk memahami potensi, sinergi, dan konflik. Selanjutnya, membentuk tim integrasi gabungan sebagai guiding coalition agar pemimpin dari kedua perusahaan memiliki suara yang seimbang. Nilai budaya inti perlu ditentukan sebagai kombinasi antara identifikasi Nokia dan Microsoft agar tidak meniadakan salah satu. Komunikasi harus dilakukan secara transparan dengan pendekatan dua arah. Perbedaan budaya juga harus dilakukan bertahap mengikuti model Win, Unfresh, Change, Refresh untuk memastikan adaptasi berlanjut lebih manusiawi berkelanjutan. Yang kelima ada cara menyampaikan kebijakan PHK. Apabila harus mengumumkan PHK besar-besaran, keputusan tersebut harus disampaikan secara jujur namun empatik. Penjelasan terakhir, alasan bisnis dan kebutuhan restrukturisasi harus disampaikan secara jelas. Penghargaan terhadap kontribusi karyawan Nokia sangat penting agar mereka tetap merasa dihargai. Perusahaan perlu menyediakan komposisi yang layak, program penyuluhan kerja, dan pendampingan karir. Komunikasi harus dilakukan tanpa memberikan harapan palsu serta disampaikan secara
personal kepada karyawan yang terdampak sehingga martabat karyawan tetap terjaga. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan yaitu kegagalan integrasi Microsoft dan Nokia terutama sebagai oleh perbedaan budaya organisasi serta penerapan perubahan yang terlalu cepat dan bersifat top-down. Model perubahan seperti Kotter dan Lewin menunjukkan bahwa keberhasilan MNI bergantung pada kesiapan kebudayaan dan proses integrasi yang bertahap. Dalam menghadapi dilema budaya, kombinasi nilai dari kedua perusahaan lebih tepat daripada dominasi satu pihak. Penyampaian kebijakan sulit seperti PHK harus tetap transparan, manusiawi, dan bertanggung jawab agar kepercayaan karyawan tetap terjaga. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan akuisisi bukan ditentukan oleh nilai transaksi, tetapi kualitas manajemen perubahan setelah merger. Baik, sekian materi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan terima kasih.